Masjid Jogokarian didirikan pada tahun 1960-an di Kelurahan Jogokarian, Kecamatan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Awalnya, masjid ini luasnya hanya seukuran musola dan sering digunakan warga sebagai tempat sholat dan belajar mengaji. Seiring berjalannya waktu, karena minat masyarakat untuk mengaji semakin tinggi, pada 1966 dibangunlah masjid di atas tanah seluas 700 meter persegi dan diresmikan pada tahun 1967 dengan nama Masjid Jogokarian. Saat dibangun menjadi masjid, belum banyak warga yang datang ke sini untuk sholat berjamaah. Bahkan masjid ini ramai saat sholat maghrib dan isya atau saat ada kegiatan mengaji dan sholat tarawih. Lalu pada tahun 1999, Muhammad Jazir, yang saat itu menjadi salah seorang pengurus, ditunjuk sebagai ketua takmir masjid. Dari sinilah tercetus berbagai program masjid yang unik. Kalau masjidnya aktif, terkelola dengan baik, insya Allah Indonesia terang. Salah satu prinsip unik yang diterapkan di Masjid Jogokarian adalah memberlakukan saldo infak 0 rupiah. Artinya, saldo infak harus dihabiskan setiap akhir bulan untuk disalurkan bagi kepentingan jamaah. Agar berjalan lancar, Masjid Jogokarian mendirikan Baitul Mal untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Dana ZIS yang terkumpul kemudian disalurkan kepada jamaah yang membutuhkan dalam bentuk modal usaha, program kewirausahaan, perbaikan rumah yang tidak layak huni, hingga pemberian sembako bagi fakir miskin tiap bulan. Sejak masjid melakukan pemberdayaan ekonomi itulah, masyarakat sekitar semakin bersemangat beribadah dan menyalurkan ZIS melalui masjid. Hal tersebut dikarenakan masyarakat melihat dan merasakan langsung efek program-program dari Masjid Jogokarian. Karena itulah, saldo kas masjid selalu bertambah banyak dari waktu ke waktu. Dulu di tahun 2006, dana kas yang terkumpul berkisar 5 hingga 8 juta per bulan. Di tahun 2024, jumlahnya terkumpul hingga 3,4 miliar rupiah per bulan. Alhamdulillah, untuk operasional masjid ini kita sudah dapat dana dari Badan Usaha Milik Masjid (BUMN). Dan masjid ini sekarang punya badan usaha berupa buah hotel, baik masjid daerah wisata Kaligrang. Masjid Jogokarian juga menyelenggarakan berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi yang ditujukan bagi pengurus masjid dan warga sekitar. Kegiatan itu antara lain penginapan atau hotel murah di bangunan sebelah timur masjid. Penginapan ini digunakan para musafir untuk beristirahat setelah banyaknya kegiatan. Satu kamar di penginapan Masjid Jogokarian hanya dikenai biaya sekitar Rp200.000. Meski demikian, fasilitas yang ditawarkan sudah setara dengan hotel-hotel lainnya. Total ada 11 kamar di atas bangunan Islamic Center Masjid Jogokarian. Fasilitasnya pun sudah lengkap, mulai dari pendingin ruangan, spring bed, televisi, hingga kamar mandi dengan air panas dingin. Bahkan dalam satu kamar bisa diisi hingga 2 orang. Peci Jogokarian merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan ekonomi Masjid Jogokarian di bidang merchandise. Inovasi ini dikembangkan pada 2015 dan cukup berhasil hingga sekarang. Peci ini memadukan tutup kepala mirip peci haji dengan ikat kepala bermotif batik. Peci Jogokarian memiliki 5 model peci dan 56 motif peci batik yang khas. Selama Ramadan, penjualan peci batik melonjak hampir 300%. Padahal saat hari biasa, penjualan hanya 200 hingga 300 buah. Sementara harga jual peci batik di kisaran Rp100.000 hingga Rp200.000. Uniknya,
5% penjualan peci batik ini akan diberikan ke Masjid Jogokarian. Penjualan peci batik Jogokarian sudah menembus pasar ekspor seperti ke Tiongkok, Malaysia, Eropa, dan Australia. Selain peci, Masjid Jogokarian juga memiliki Jogo Store yang menjual berbagai macam merchandise. Nah, yang tak kalah menarik, Masjid Jogokarian juga menggelar Kampung Ramadan Jogokarian setiap tahunnya. Program ini mengundang lebih dari 300 UMKM yang terdiri dari warga sekitar dan luar Jogokarian sebagai sarana praktik kewirausahaan. Di sini, para UMKM tak hanya menjajakan makanan dan minuman untuk berbuka, tetapi ada juga yang berdagang pakaian, souvenir, hingga pernak-pernik bernuansa Islam. Selain itu, Masjid Jogokarian juga menyediakan takjil gratis selama Ramadan bagi pengunjung yang ingin berbuka. Lebih dari 3.500 paket takjil dan makan berat tersedia secara gratis dan bisa dinikmati pengunjung yang mampir ke masjid ini. Perbedaan mungkin di tahun ini pasar sore kita terdapat lebih banyak pedagang, karena di tahun lalu itu ada 350 pedagang dan alhamdulillah tahun ini sekitar 390-an pedagang, hampir 400. Saya tuh selama di bulan Ramadan, bulan suci itu tahun kemarin sama tahun ini tuh 2 kali berturut-turut saya berkunjung ke sini untuk ingin tahu buka puasa, katanya kan 3.000 porsi satu hari. Dan ternyata memang benar. Saya coba di sini, datang ke sini udah 2 hari dari kemarin. Emang benar menikmatin buka puasa dengan apa adanya. Tidak hanya itu, untuk pertama kalinya, Kampung Ramadan Jogokarian mulai mencoba membuka sebuah toko roti di tahun 2025. Badan usaha milik masjid ini menjual berbagai macam roti produksi Masjid Jogokarian. Bahkan di sini, usaha bakery warga sekitar Masjid Jogokarian juga bisa diperjualbelikan. Harapannya, dengan usaha masjid yang baru ini bisa semakin memberikan manfaat bagi masjid maupun jamaah maupun seluruh warga di sekitar Jogokarian. Masjid Jogokarian telah menunjukkan masjid dapat berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekaligus menjadi oase peradaban Islam dari Yogyakarta. Melalui prinsip social entrepreneurship, Masjid Jogokarian telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar. Demikian Herdian Giri dan Ucu Andritama, TVRI Yogyakarta melaporkan.